Selamat pagi, Bu Kintan dan juga teman-teman. Perkenalkan, saya Josephine Aprilia dengan NIM 2011340228 izin mempresentasikan hasil proposal metodologi penelitian yang sudah saya buat. Untuk proposalnya, saya beri nama pengembangan modul literasi digital jurnalisme masyarakat untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada sekolah dasar. Pada bab 1, itu adalah berisi tentang pendahuluan yang dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang masalah, lalu terdapat juga rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga definisi operasional, dan yang terakhir adalah spesifikasi produk. Untuk di pendahuluan sendiri, saya di sini membahas tentang adanya COVID-19 yang mempengaruhi literasi digital. Lalu, saya juga membahas mengenai VUCA dan juga Big Data. Selanjutnya adalah rumusan masalah yang saya ambil, yaitu bagaimana pengembangan modul literasi digital jurnalisme masyarakat berbasis proyek untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa SD, lalu bagaimana kualitas modul literasi digital jurnalisme masyarakat berbasis proyek untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, dan juga dampak modul literasi digital jurnalisme masyarakat berbasis proyek untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa SD. Selanjutnya, untuk definisi operasionalnya sendiri adalah terdapat literasi, lalu pengertian literasi digital, pembelajaran berbasis proyek, jurnalisme masyarakat, dan juga berpikir kreatif. Untuk spesifikasi produknya sendiri, yaitu merupakan buku berukuran B5 yang menggunakan kertas sampul art karton dan isinya menggunakan kertas HVS. Selanjutnya merupakan kajian teori. Nah, dalam penelitian ini terdapat 3 variabel, yaitu yang pertama adalah literasi digital, yang kedua adalah pembelajaran abad 21, dan yang terakhir adalah pembelajaran berbasis proyek. Di sini saya sudah menjelaskan mengenai apa itu literasi, lalu lebih lanjut ada jenis-jenis literasi, yang antara lain adalah literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan juga literasi budaya dan juga kewargaan. Selanjutnya saya lebih dalam menggali lagi mengenai literasi digital itu apa saja, lalu untuk tujuan dan juga manfaat penguasaan literasi digital khususnya masa kini, lalu ada jenis-jenis literasi digital, selanjutnya adalah pemberdayaan literasi digital itu sendiri, lalu masuk ke dalam jurnalisme masyarakat. Lalu unsur-unsurnya itu ada masyarakat, bukan wartawan profesional, peristiwa yang diberitakan itu peristiwa yang benar-benar terjadi dan sesuai fakta lapangan, dan lain sebagainya. Lalu saya juga membahas peran pembelajaran pada abad 21. Selanjutnya, setelah pembelajaran abad 21, saya juga menjelaskan mengenai keterampilan pembelajaran abad 21 dan juga kemampuan berpikir kreatif siswa. Di sini saya juga menjelaskan pembelajaran berbasis proyek, model-modelnya apa saja, lalu dilanjutkan dengan karakteristiknya dan sintaksnya, dan sintaks dari pembelajaran basis proyek. Selanjutnya adalah manfaat penggunaan modul beserta modul itu apa, karakteristiknya, dan lain-lainnya. Lalu masuk ke bab ketiga. Di sini saya menjelaskan mengenai jenis penelitian yang saya ambil. Jenis penelitiannya adalah research and development. Lalu di sini saya menggunakan konsep ADI, yaitu Analyze, Design, Development, Implementation, and Evaluate. Lalu ini ada bagian dari ADI itu seperti apa tahapannya.
Nah, di sini saya juga menyertakan setting penelitian, lokasi penelitian di SD Negeri Sarikarya. Lalu subjeknya adalah siswa kelas 5 di SD Negeri Sarikarya. Lalu untuk objek penelitiannya sendiri itu eh, materi yang akan dimuat adalah materi tema 1, yaitu organ gerak hewan dan juga manusia, khususnya mengenai subtema 2, yaitu manusia dan juga lingkungan. Untuk waktu penelitian, saya mengembangkan penelitian ini selama 6 bulan, dari bulan Agustus sampai Januari. Selanjutnya mengenai prosedur pengembangan dengan konsep ADI. Yang pertama ada analisis, yaitu menganalisis. Yang pertama saya menganalisis kebutuhan siswa, lalu saya membuat desain. Selanjutnya adalah saya mengembangkan desain saya tersebut. Yang keempat itu saya mengimplementasikan atau menguji cobakan kepada siswa secara langsung, dan yang terakhir adalah mengevaluasi. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah menggunakan observasi, wawancara, kuesioner. Lalu untuk teknik analisis data yang saya gunakan adalah teknik analisis data kualitatif dan juga kuantitatif. Berikut adalah kurikulum vitae saya, dan yang terakhir ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.